Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Herman Heri, Ketua Komisi 3 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Ansilema, yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi Nongleni, yang saya hormati bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Vincent Pata, Ibu Ann Colin, Ibu Lili Adu, Pak Victor, Pak John, masih ada yang belum saya sebut. Ya, yang saya hormati Romo Pastor Paroki Bunda Segala Bangsa, yang sangat saya hormati Bapak Ibu pimpinan partai PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Perindo, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke cabang-cabang dan ranting. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Paket Misi, Bapak Haji Aziz. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati seluruh tim relawan, tim milenial, perempuan, tim-tim pendukung paket misi. Yang saya hormati kita semua yang hadir, yang saya banggakan dan saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salve. Saya harus mengucapkan salam-salam ini karena sejak tahun 2016 paket Gusti Baria telah memproklamirkan Manggarai Barat sebagai Kabupaten Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya, izinkan saya untuk menyapa saudara-saudara kita yang datang dari tempat yang paling jauh. Masang Pacar, di mana suaranya? Dari Pacar, Lembor Selatan, Lembor, Sanogoang, Beliling, Kuwus Barat, Kuwus, Pacat, Komodo, masih Boleng, milenial Boleng. Baik, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita semua bisa hadir di tempat ini dan kita bisa bertatap muka dalam suasana penuh ceria, penuh sukacita dan gembira. Saya tahu Bapak Ibu harus menderita kepanasan, saya minta maaf. Sejak pagi Bapak Ibu sudah berada di sini, semua karena paket misi, hidup misi. Pada tempat yang pertama, Pasil dan saya juga menyampaikan rasa hormat karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu, melepaskan seluruh aktivitas dan tugas di kampung dan datang ke Labuan Bajo hanya untuk mendukung Pak Sil Syukur dan saya. Oleh karena itu saya dan Pak Sil menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Yang berikut, saya sebagai incumbent Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Pada awalnya Bapak Ibu saya tahu memberikan dukungan pada
Bapak Gusti Dula sebagai Bupati dan saya sebagai Wakil Bupati. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Dan 4,5 tahun telah berlalu. Dan itu berarti dalam beberapa bulan ke depan kami akan mengakhiri masa jabatan ini. Bapak Ibu, atas nama Bapak Bupati dan saya pribadi menyampaikan banyak terima kasih untuk kerjasama yang baik yang kita bangun bersama selama ini. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu tentu saya tidak bisa berdiri di sini. Dan atas kerja keras kita semua dan atas dukungan doa restu Bapak Ibu, saya dan Bapak Bupati masih tetap eksis sampai dengan saat ini. Namun demikian saya menyadari, Bapak Bupati juga menyadari bahwa banyak hal yang belum bisa kami selesaikan. Oleh karena itu, saya atas nama Bapak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf. One bahasa dite, oke ne leso saled, one waista. Dan pada kesempatan ini pula, saya meminta restu dan memohon izin dari kita semua yang hadir, agar Pak Sil dan saya boleh melangkah maju di Pilkada 2020. Terima kasih Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini saya Pak Sil satu paket misi. Apa yang kami mau perjuangkan untuk 5 tahun ke depan, apa yang Bapak Ibu harapkan dari Pak Sil dan saya. Kami memiliki komitmen dan kami telah tuangkan dalam visi yang kami buat untuk 5 tahun ke depan. Manggarai Barat aman, Manggarai Barat mandiri, dan Manggarai Barat sejahtera dengan membangun desa dan menata kota. Bapak Ibu, kenapa aman? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, prasyarat mutlak untuk pariwisata adalah aman. Tidak aman, maka semua orang akan lari meninggalkan Labuan Bajo. Namun, saya memiliki komitmen dan Pak Sil. Ini bukan janji. Komitmen adalah janji pada diri sendiri. Pertama, kami memiliki 10 free, 10 bebas. Bebas yang pertama adalah bebas dari kemiskinan. Kita tahu bahwa mayoritas masyarakat kita hidup di desa dan mereka adalah petani, dan hampir 50.000 masyarakat berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah 300.000 rupiah. Dan kita adalah deretan ke-8 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berada di garis kemiskinan. Karena itu, misi akan memperjuangkan masyarakat bebas. Tidak mungkin orang susah akan menangani pariwisata premium, pariwisata internasional. Dan Manggarai Barat, Labuan Bajo akan menjadi etalase Indonesia di mata internasional. Dan karena itulah kami berjuang untuk menata kota. Yang kedua, bebas dari kebodohan. Kebodohan dalam pengertian pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, Pak Sil dan saya memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan kualitas dari guru-guru kita dalam hal penghasilan. Ini harus menjadi komitmen kami, Pak Sil dan saya. Tentu sangat berharap banyak kepada Bapak Ibu untuk mengontrol apa yang menjadi visi kami ini. Yang ketiga, bebas dari penyakit-penyakit infeksius.
Bapak Ibu, kita di Manggarai Barat ini punya penyakit malaria, punya penyakit demam berdarah, punya penyakit rabies. Semua penyakit-penyakit ini adalah penyakit berbasis lingkungan dan sangat ditakuti oleh dunia pariwisata. Karena apa? Bisa mengancam perjalanan internasional. Dan ini semua harus bebas. Yang ketiga, kita harus bebas sampah dan perkumuhan. Di mana-mana Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, kita dicela karena sampah. Dan ini harus menjadi komitmen kita bersama agar sampah tidak lagi menjadi isu yang didengungkan untuk Labuan Bajo. Bebas dari kesendirian, free from being loneliness. Bapak Ibu, saya selama 4,5 tahun berjalan mengelilingi Kabupaten Manggarai Barat. Masih banyak saudara-saudara kita yang dipasung. Masih banyak janda, duda yang belum mendapat pengakuan. Demikian juga masih banyak anak-anak terlantar, orang-orang sakit yang harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Yang ketiga, kita harus bebas dari kekerasan. Saya ingin membuat komitmen dengan ibu-ibu bahwa apa yang ibu-ibu perjuangkan, bahwa tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini menjadi tanggung jawab kita. Saya selalu berbicara dengan ibu-ibu bahwa save the woman, save the nation, save the children, save the future of the nation. Dan ini harus menjadi komitmen, karena anak-anak kita adalah masa depan bangsa dan negara. Yang ketujuh, kita harus bebas dari praktek-praktek premanisme dan juga rentenir. Saya tahu banyak ibu-ibu selalu menceritakan kepada saya tentang sulitnya perekonomian perempuan, dan mereka tercekam dengan persoalan-persoalan utang. Dan inilah harus menjadi komitmen kita bersama. Yang kedelapan, everyone have to be free from being under pressure. Mulai dari pemerintahan. Kalau pemerintahan kita dipimpin oleh lebih dari satu orang, maka pemerintahan menjadi sakit. Dan yang terjadi adalah kelalaian dalam pelayanan. Tidak mungkin kita mengurus good governance. Karena itu Bapak Ibu, saya berpesan. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa Ibu Maria Geong anti kontraktor. Tidak, saya katakan saya tidak pernah anti kontraktor. Tapi yang saya mau, semua orang harus bekerja menurut aturan. Tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian. Dan saya tidak mau pemerintahan saya ke depan ada di bawah tekanan oleh siapapun. Karena tugas bupati adalah memberikan perlindungan kepada seluruh resources dan sumber daya manusia. Ini harus menjadi komitmen Bapak Ibu. Kalau pemerintahan sakit, pasti mereka tidak akan memberikan pelayanan. Dan saya tidak mungkin memperjuangkan amanat penderitaan rakyat seperti yang Bapak Ibu cita-citakan. Yang berikut, kealpaan tentang dokumen-dokumen. Bapak Ibu, saya janji tidak ada lagi orang tidak memiliki kartu keluarga sehingga dia tidak memiliki jaminan-jaminan sosial yang pantas dia terima. Yang berikut, semua orang dipastikan harus memiliki KTP dan semua orang harus memiliki dokumen akte kelahiran, BPJS. Tidak mungkin orang-orang miskin bisa masuk rumah sakit. Dia harus aman, dan semua akte-akte yang harus dilindungi dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Termasuk Bapak Ibu, perlindungan termasuk tanah-tanah adat, land protection, people protection, data harus lengkap. Karena itu saya
menjanjikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus memiliki database kepemilikan hak atas tanah, sehingga tidak ada orang yang menjadi korban baik secara adat maupun secara partikular. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, harus bebas dari isolasi. Saya tahu masih ada desa yang belum dijangkau oleh jalan-jalan. Ada desa yang belum memiliki infrastruktur jalan. Ada kampung yang masih gelap. Ada desa yang belum memiliki air sama sekali. Saya yakin ibu-ibu tidak lagi menderita karena air. Kalau bapak-bapak, air bukan masalah. Hanya perempuan yang berpikir soal air. Karena perempuan tanpa air, dia tidak akan hidup tenang. Kalau bapak-bapak mungkin hanya minta air sekedar untuk minum kopi, wai kolang. Tapi ibu-ibu tidak bisa tanpa air. Banyak ibu-ibu menangis kepada saya karena tidak memiliki air. Air bersih. Perempuan harus hidup dengan sanitasi yang bersih. Ini adalah komitmen. Komitmen ini, Bapak Ibu, saya yakin apa yang dikatakan Bung Karno, jika kita memiliki kemauan yang kuat, seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Ini adalah komitmen. Karena itu saya dan Pak Sil pasti akan berusaha untuk mewujudkan komitmen ini. Yang kedua, visi yang kedua, Manggarai Barat mandiri. Kita memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan sumber daya ini. Di desa, mari kita manfaatkan petani, nelayan, peternak. Saya punya program untuk membangun kesejahteraan masyarakat, ATM, ayam tabungan masyarakat. Harus diperjuangkan. Karena dengan demikian, ibu-ibu bisa memiliki bank account. Setiap orang harus pasti bahwa mereka memiliki rekening bank. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Kalau kita tidak mempunyai rekening bank, bagaimana mungkin kita merasa nyaman dalam hidup kita? Kedua, kita juga harus memiliki jaminan-jaminan sosial, jaminan kesehatan. Dan banyak orang mereka menjadi sakit karena mereka tidak memiliki jaminan kesehatan. Banyak orang karena mereka memiliki jaminan, mereka tidak takut sakit. Mereka tidak takut berada kalau dalam keadaan hujan, ataupun mereka tidak takut untuk naik kendaraan, kecelakaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya pikir setiap orang harus mandiri secara ekonomi, mandiri secara sosial. Dengan demikian kita bisa mencapai kesejahteraan yang kita cita-citakan. Tentu kita akan memiliki jaminan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, dan secara ekonomi kita mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Saya kira inilah yang menjadi komitmen kami, dan mudah-mudahan atas restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas seizin kita semua yang hadir, kami bisa melangkah dengan pasti melewati proses pilkada sampai dengan tanggal 9 Desember nanti, dan Bapak Ibu berada bersama dengan kami. Sekian dan terima kasih, dan mungkin ada tambahan dari Pak Sil, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Misi, misi, misi.
Ya. Tadi Bu Maria sudah menyampaikan sapaan kepada kita sekalian dan juga kepada orang tua kami, Bapak Heri, Bapak Herman Heri, yang sudah merelakan waktu datang ke tempat ini. Tadi telah disampaikan bahwa ada 73% masyarakat kita dari pedesaan dan pendapatannya hanya 300.000 per bulan. Itu berarti kalau pendapatan 300.000 berarti kita masih pada kategori belum sejahtera. Padahal pertanian, peternakan memberikan kontribusi PDRB untuk daerah ini 41%, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena petani atau pertanian masih dianggap sebagai atau dinomorduakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini. Pertanian dianggap tidak penting dalam program-program yang sudah dijalankan selama ini. Padahal menyumbang PDRB 41%. Nah, kalau saya dan Ibu Maria terpilih pada saat tanggal 9 itu nanti, itu pasti kami pastikan pertanian kita jadikan sebagai sektor prioritas daerah ini. Pertanian kita jadikan sektor penyangga pariwisata dari Labuan Bajo ini. Itu janji saya dan Ibu Maria. Saya secara kebetulan dan Ibu Maria latar belakangnya adalah pendidikan pertanian. Kami adalah orang pertanian, lahir dan besar di desa. Saya tentu berterima kasih kepada teman-teman partai politik yang telah mengusung saya dan Ibu Maria. Saya merasa bangga karena saya diangkat di panggung ini. Saya lahir dari rahim petani. Ibu Maria juga lahir dari rahim petani. Kalau lahir dari petani, saya kira kami akan berjuang untuk mensejahterakan petani melalui sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor nelayan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya kira Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu kepada Ibu Maria dan saya. Ibu Maria sudah berpengalaman 31 menjadi ASN. Ibu Maria sudah menjadi bupati 5 tahun ini. Selain itu dia adalah perempuan hebat. Apa hebatnya? Hebat berpikirnya, hebat pengalamannya, hebat pergaulan secara internasional. Jika saya kira kita tidak perlu lagi ragu kepada beliau. Tadi sudah disebutkan kalau perempuan yang memimpin daerah ini, saya kira dia akan memimpin dengan hati. Banyak perempuan yang sudah berhasil di Indonesia ini. Kita lihat Ibu Risma di Surabaya. Ada beberapa bupati yang lain yang ada di Jawa memimpin kabupatennya dengan baik dan aman. Dan terakhir, sejahtera. Itulah yang kita harapkan kepada Ibu Maria. Saya secara pribadi 4 periode menjadi anggota DPR di daerah ini sejak berdirinya Manggarai Barat. Saya kira kolaborasi antara saya dan Ibu Maria sangat ideal dalam membawa Manggarai Barat menuju ke kesejahteraan yang kita inginkan bersama. Setuju? Setuju? Kita berdiri semua. Berdiri dan angkat tangan. Kalau betul tanggal 9 mau tusuk paket misi, maka kita bersumpah pada sore hari ini. Betul? Betul? Kalau ingkar, maka valvailau nabodesul sosial. Setuju? Baik. Apa kalau nata kami ini? Jangan pernah pilih pemimpin yang hanya mencoba-coba, Pak. Daerah ini adalah daerah pariwisata internasional, daerah pariwisata premium. Kenapa ditetapkan demikian? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat indah. Di bawah lautnya indah, di atas lautnya indah, di daratnya juga indah. Kalau salah mengelola, saya sangat yakin kita tinggal nama atau tinggal kenangan. Manggarai Barat ini ibarat gadis cantik. Semua orang ingin merebut dan ingin memilikinya.
Soal-soal ini yang kami akan terus lakukan, yang belum tuntas pada zaman yang atau pada saat pemerintahan yang lalu. Ini akan kita kerjakan terus. Bayangkan kalau seorang gadis cantik tidak didandan, tidak dikasih mandi, tidak dikasih bedak, tidak pakai gencu, siapa yang mau naksir? Saya yakin onggaku Nadus Maru biar dia tua dia tidak akan mungkin mau. Itulah Manggarai Barat, ibaratnya gadis cantik. Kalau salah urus, saya sangat yakin hanya tinggal nama. Maka dalam konteks itu, pemerintah pusat punya kepentingan daerah ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Herman Heri. Makanya saya kira kita sepakat dalam memilih pemimpin ini jangan pernah memilih hanya untuk coba-coba. Sudah berulang kali kalah, mau maju lagi. Itu apa namanya? Itu namanya mencoba-coba. Nah, kita yang masih waras ini masih cerdas, tentunya kita pilih yang sudah pernah menjadi pemimpin di daerah ini dan sudah pernah berpengalaman. Setuju? Setuju? Ya, songkakan kami bagi tadi ya, setuju kami. Ya, saya kira duduk dulu ya, duduk dulu. Kalau Kashmir ini awalnya pendukung paket lain Kashmiri. Tapi begitu idolanya tidak masuk, dia pindah ke paket misi. Ya. Tapi orang ini, Pak Kakansi, orang ini, ya semua paket yang masuk. Baik, saya kira untuk mengambil orang kita lah. Ya saya ngaku padomi halia, tetor lentong do orang wata padomi. Nana kuligo masih dah laku keren. Baik, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Maria sebagai calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat ini. Sekali lagi saya minta tanggal 9 bangun pagi-pagi, ajak suami, ajak istri, ajak saudara-saudara yang lain menuju ke TPS untuk memilih paket misi. Karena apa? Manggarai Barat membutuhkan energi-energi dari kita semua untuk membangun Manggarai Barat dan menjadikan Manggarai Barat ini sejahtera 5 tahun yang akan datang. Setuju? Terima kasih dan selamat sore. Reconeo, clipe Maria Geong, Lucanuk, Silverius, Syukur, Lampacama, Lava Mabar, Mumangtanago, Manggarai Barat sayangi. Nikah